wal khamsun 54. An fadilatil istiqamati, tentang fadilah nipun istiqamah. Para ulama berbicara tentang istiqamah sesuai dengan taraf keimanan dan tingkat ibadahnya masing-masing. Kalau kita berbicara istiqamah ala tanbihul ghafilin Imam Abu Lais, beda lagi. Kalau kita berbicara tentang istiqamah pendapat Imam Nawawi, lain lagi. Kalau kita berbicara tentang istiqamah dari pendapatnya Abu Zakaria Yahya bin Al-Qurtubi, juga berbeda. Maka mahyal istiqamatu, apa itu istiqamah? Al-istiqamatu lughatan wahiyya tu'khadu min madin kalimati mujarradin qama yakumu. Jadi kalimat istiqamah itu diambil dari kata mujarrad. Apa itu mujarrad, kata kerja yang terdiri dari 3 kata, belum ada tambahan. Jadi istiqamah itu awalnya dari kata murni, kalimat qama yakumu. Qauman, fa'ilnya imun. Apa itu qama yakumu? Berdiri, ngadeg, berdiri tegak, ya. Karena ada juga berdiri yang nggak tegak, namanya sabat, sabaya subuh, atau sabata. Qoma ini adalah berdiri tegak, Pak. Ada angin juga nggak goyah, ya. Ada gempa juga tetap berdiri. Wa yazidu bisalasati ahrufin. Kemudian kalimat koma ini ditambahkan dengan 3 huruf. Bil alifi wasini wata, ditambah alif, sin dengan ta, menjadi kalimat istaqoma. Jadi asalnya dari kalimat koma menjadi istaqoma. Alif sin taknya itu adalah tambahan. Istaqoma. Wa amma fawaiduhu bimazidis salasati wahya lit talabi. Sementara kalimat istiqamah dengan tambahan 3 huruf tadi, faedahnya adalah untuk meminta, memohon. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa pahami, teman-teman sekalian. Beliau menafsirkannya itu sangat jelas sekali. Kalimat istiqamah itu berarti adalah kalimat permohonan, kalimat doa, satu usaha. Ya, jadi kalau istiqomah itu bukan hasil, berarti istiqomah ini adalah satu upaya, satu usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk bisa tetap berdiri tegak. Itu ya. Sebenarnya dari lughawi saja kita sudah paham itu. Jadi namanya istiqomah itu adalah satu upaya, satu usaha. Kalau usaha atau proses itu, maka dia akan terus berjalan selama kita hidup di dunia ini. Karena seluruh yang ada di dunia ini adalah sifatnya adalah proses, bukan hasil. Hasil yang akan kita petik adalah di alam akhirat, di alam kubur pertama kita akan memetik itu. Jadi bukan istiqomah itu 1 tahun, 2 tahun dia bisa baca Quran dengan kontinu, kemudian 3 tahun berikutnya enggak, yang bukan. Namanya istiqomah itu adalah sebuah doa, sebuah upaya, sebuah usaha untuk tetap pada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya secara lugawinya itu? Nah, seperti itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Di situnya menggunakan kalimat doa lagi, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang selalu berusaha untuk tetap lurus.
bukan jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang tetap berusaha untuk lurus. Akhirnya diperjelas dengan bayan kalimatul tadiyah, diperjelas dengan ayat-ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan hidayah. An'amta sini adalah nikmatul hidayah. An'amta alaihim, engkau berikan nikmat kepadanya, artinya nikmat hidayah, petunjuk. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang engkau murka akibat mereka selalu menuruti hawa nafsunya dan tidak berusaha untuk tetap pada jalan yang lurus itu. Jadi teman-teman sekalian mesti dipahami itu. Ya. Jadi Kang Kariri itu istiqomah sekali ya. Hafal Quran terus, sholat malam terus gitu. Nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun membler, bukan. Jadi dikembalikan lagi, namanya istiqomah itu usahanya kita itu ya, yang terus menerus. Jadi usaha bukan hasil. Wa kama qala Allah Ta'ala fi surati Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, setuhunang wong kang qalu berkata mereka, alladzina Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, ay i'tirafan bi rububiyyatihi wa iqraran bi wahdaniyatihi. I'tirafan, dia mengetahui, memahami tentang rububiyahnya Allah. Jadi tidak hanya mengatakan Tuhan kami Allah, akan tetapi mereka juga meyakini Robnya itu Allah. Rububiyah itu sifat rububiyahnya Allah. Apa sifat rububiyahnya Allah itu? Ya kama tabbata fi asma'ihi, sebagaimana telah ditetapkan dengan nama-namanya Allah. Coba berarti di Rotun Nasihin saja berbicara tentang rububiyah dengan wahdani. Robba ya rubbu itu artinya menjaga, memelihara. Ya, jadi kalau orang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, maka dia juga harus meyakini bahwa Allah itu adalah yang memelihara dirinya, yang telah menjamin dirinya, yang telah menyiapkan rezeki, jodoh, yang telah menyiapkan seluruh kebutuhannya. Rububiyah itu di antara sifat-sifatnya min awsafillah. Wa iqraru bi wahdaniyatihi, dan makna bahwa orang yang mengakui Tuhannya adalah Allah, dia juga harus menetapkan ikrar tentang keesaan Allah. Keesaan ini maknanya adalah ubudiyah. Dalam hal ibadah dia hanya tujukan kepada Allah. La ishtiraka fihi, tidak menyertai sesuatu hal yang lain dalam ibadah. Termasuk adalah menyertakan pujian manusia atau riya. Makanya riya huwa syirkul asghar. Harus murni kita beribadah, ditujukan satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summastaqamu, kemudian mereka tetap berusaha, berupaya, istiqamu. Ya, dia tetap berjalan dan terus berupaya pada jalan yang lurus. Fil amali, dengan perbuatan. Wa summa litarakhihi anil iqrari fi rutbati min haitsu innahu mubtada'ul istiqamah. Kemudian dia
litarahi, tetap meningkatkan, anil iqrari, dan menetapkan setiap hal-hal yang sifatnya Allah dan keesaan Allah itu, firrutbati, dalam setiap amalan ibadahnya. Orang-orang yang istiqomah itu adalah selalu menjaga tidak hanya dalam amalannya, tapi akidahnya yang ditetapkan dalam hatinya pun dia tetap berupaya. Makanya kata para ulama, al-istiqamatu fi salasati ahwalin. Istiqomah itu harus tetap diupayakan pada 3 hal. Inda lisani, pertama dari lisannya, wa inda hannanihi ay qalbihi, dia juga harus berupaya tetap istiqomah dengan hatinya, wa kemudian al amalihi adalah wa ma ruwiya anil khulafa'ir rasyidina fil ma'nal istiqamati, dan telah diriwayatkan dari khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ada dalam kitab Al-Jami'ul Kabir karangan Syekh karena Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi kalau golongan Syiah itu mentakfiri 4 khulafa ini, ya salah. 3 khulafa ini salah, sudah ada jelas hadisnya teman-teman. Sehingga di situ dijelaskan oleh Nabi, alaikum bisun wa sunnati khulafair. Ya, dan atas diri kalian itu untuk beramal dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin sudah dijelaskan satu persatunya, min Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Gak bisa yang satunya diunggulkan, yang satunya dijelekkan, dibuang, tidak bisa. Baginda Rasul itu tetap yatakallamu an khasa'isi khulafa'ir rasyidin. Dia berbicara tentang setiap keunggulan-keunggulan dari keempat khulafa'ur rasyidin ini. Tidak pernah menjelekkannya. Bagaimana mungkin golongan mutaakhirin, satu golongan yang datang belakangan, justru menjelekkan salah satu daripada keempat khulafa'ur rasyidin. Ini perlu dicamkan ini. Diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan anil khulafa'ir rasyidin, dari khulafur rasyidin, fi ma'nal istiqamati, tentang makna istiqamah. Apa menurut mereka? As-sabatu 'alal iman. Yang pertama namanya istiqamah itu adalah satu upaya dia tetap as-sabat 'alal iman, dalam keimanan. Posisi sempit yu'min, posisi lapang yu'min, posisi sibuk yu'min, dalam posisi liburan seperti ini tetap iman, tetap menjaga keimanannya. Itu mesti diperhatikan. Oh, jamaah sholatnya khusyuk banget, udah sendirian kayak campur ilang, cepat. Kalau lagi sulit, ya, sholat malam aja begitu lama, mau sampai nangis-nangis ya. Kalau dapat duit, bangun malamnya malas. Kalau di Korea kenceng bener pak, oh masya Allah. Soalnya kalau di Korea lebih aman sih, tidak memikirkan pendapatan, setiap bulan dapat duit, ya kan? Jadi ibadahnya kan enak. Oh di Indonesia, masya Allah. Nah ini upaya, harus sabar. Maka langkah-langkah sabat nanti tak kasih tahu. Yang kemarin telah saya sampaikan di majelisnya teman-teman UT. Itu saya intisarikan dari kitab Minhajus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau kita membaca kitab itu mesti balance teman-teman sekalian. Baca juga kitab-kitab